Nomor 3. Buat apa? Hai guys, ayo saya mau coba benar tunggu. Kira-kira metode kalian seperti apa kalau dapat soal begini? Benar cuma pengen lihat proses kalian ngerjainnya aja, Kak. Bukan soal hasil benar salahnya, Kak. Langkah pertamanya apa sih yang harus kalian kerjakan? Yuk, siapa mau coba nggak apa-apa. Salah juga nggak masalah. Nah, selalu hidup itu benar ya. Pasti ada salah. Ya. Lagi dalam belajar. Yuk, lanjut. Siapa mau coba? Nggak ada ini teh. Nggak ada yang mau coba. Nggak apa-apa. Sekalipun salah, nggak masalah sih. Ini diem, nggak benar, nggak tahu kalian ngerti apa enggak gitu. Ada yang mau coba nggak? Kalau kalian nggak coba, nanti kalian kabarnya nggak tahu kalian kelirunya di mana, kurang tepatnya di mana. Aku nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Jangan sedih. Tapi justru nanti bisa kita jawab bareng-bareng kan. Maksud kabar siapa tahu ada yang sudah ngerjain. Aku coba kerjain dulu. Kabar kasih waktu 10 menit gitu mungkin. Ada yang mau coba kerjakan? Nggak apa-apa. Kabar kalau memang kalian belum sempat ngerjain, kabar kasih waktu 10 menit. Ada yang mau coba 10 menit? Oh, penasaran. Nggak mau coba dulu nih. Kalau sahabat tuh suka nyoba dulu sih dibanding langsung terima jawabannya sih. Gitu. Biarin salah nggak masalah. Nggak ada. Yakin nggak mau coba dulu? Atau udah ada yang menjawab mungkin tapi malu-malu karena takut salah. Benar nggak? Nggak ada. Nggak ada yang mau coba. Atau belum kerjaan semua yang itu. Belum nyoba semua maksudnya. Belum coba semua ya. Gak apa-apa, jujur aja. Abigail udah jujur. Padahal lebih suka kalau kalian jujur, misalkan tak belum kerjain karena nggak ngerti atau misalkan lupa gitu kan. Gimana? Oh, ya. Kemarin kan Bandar sempat kasih ini kan, clue ya. Clue-nya kemarin apa? Iya, semoga udah makin sehat ya guys. Kak, Ah, dapat jawabannya Kak, dapat berapa dan? 55 cm. Oh, dari? Jadi caranya penyesuaiannya S kuadrat kan kali 40 jadi sama dengan 121.000 per 40. Oke. Habis itu hasilnya 3025 terus diakar jadi 55 cm. Oke. Eleora boleh ini nggak? Boleh share screen nggak? Fotoin hasil kerjanya, karena nanti Kak Bandar bantu sih ya. Kirim ke grup kelas 8 boleh. Nanti kita sama-sama bahas.
Apa tuh? Ya, pengerjaannya sama prosesnya seperti apa? Gitu. Gak benar nggak larang kalian pakai AI atau pakai ChatGPT selama kalian paham apa yang diterangin sama AI, sama ChatGPT. Ya. Gak ada yang salah dengan AI atau ChatGPT yang lain. Cuman yang jadi permasalahan kalian paham nggak dengan yang dijelasin di AI. LRO mau coba nggak? Jadi kalau nggak kapan terbahas. Oke, kita bahas aja lah ya. Bis waktunya nanti ya. Oke. Adik-adik, volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi. Sisi yang ini kan segini. Ini kan sisi. Oke, hanya untuk case ini kita nggak pakai lagi sisinya ini, tapi pakai tinggi air. Tinggi airnya kan 40 cm kan, tinggi air. Ya kan? Nah, ternyata setelah diisi air setinggi 40 cm itu kapasitas airnya 121 liter. Kapasitas airnya 121 liter ya. Berarti kita tinggal masukin kan ke rumusnya. Tadinya kan volume itu kan sisi kali sisi kali sisi. Tadinya kan begini kan. Dari S pangkat 3 ya kan. Nah, cuman kan jadinya sisi yang ini kan nggak penuh. Tingginya kan nggak penuh kan. Jadinya ini cuma sisi kali sisi kali tinggi air. Sampai sini dulu nangkep perbedaan. Sampai sini dulu nangkep. Paham ya? Yang lain gimana? Pastikan kalian paham dengan yang Kak Benar jelasin. Ya. Oke. Nah, sisi kali sisi ini kan S kuadrat kan. Ya, kalau tadi sisinya airnya penuh, kita nggak usah pakai tinggi air kan. Jadi bisa pakai S pangkat 3 ini. Tadinya kan ini kan awal. Cuman karena tinggi airnya itu sekitar seberapa bagian lah dari sisinya, maka kita biarin dia tinggi air aja kita patokannya. Jadi sisi kuadrat kali tinggi air. Oke. Nah, sekarang 121 liter. 121 liter. 1 liter itu kan sama aja dengan 1 desimeter kubik ya. Oke. Atau kita mau ganti tinggi airnya dari 40 cm, boleh. Atau mau 40 cm-nya kita jadiin desimeter. Ingat, 1 desimeter itu kan 10 cm. Jadi kalau 40 cm berapa desimeter? Kalau 1 desimeternya 10 cm, 40 cm berapa desimeter? 4 ya? Oke, sampai sini nangkep ya. Berarti kita jadiin desimeter aja ya, biar nggak berubah banyak dan nggak pakai nol banyak. Oke, clear nggak? Sampai sini paham dulu nggak dengan konsepnya? Aman, Kak. Paham ya? Yuk. Sekarang kita masukin. Berarti ini 121 ya, karena kita nggak rubah dari liter ke sentimeter kubik. Terus ini S kuadrat dikali tinggi airnya kan pakai 4 desimeter ya.
Lalu ini kan S kuadratnya sama dengan berapa? Kalau 121 sama dengan S kuadrat kali 4. S kuadratnya jadi gimana? Berarti kan 121 dibagi 4 kan? 121 bagi 4 berapa? Seratus dua puluh satu dibagi 4. 30,25. 30,25. Oke. Jadi kalau ini 30,25, berarti kan S-nya itu kan akar dari 30,25. Akar 30,25 itu berapa? Kan itu pertanyaannya berikutnya kan. Supaya dapat sisinya berapa. Kak Benar pernah ngajarin nggak cara nyari akar? Pakai konsep faktor. Udah, Hmm? udah pernah ngajar. Udah ya. Contohnya gini, misalkan akar 16, gitu kan. Kita kan selama ini kan biasa menghafal kan. Akar 16 itu kan apa? Nah, sekarang kita nggak mau menghafal lagi. Maksudnya kita harus paham konsep akar itu kayak gimana sih. Gitu ya. Tinggal kita cari aja faktor dari 16 itu berapa. Cara nyari faktornya bagi setiap bilangan dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa? Bilangan prima itu berapa sih? Jangan dicet ya, Kak Bandar nggak fokus di itu, Kak Bandar fokus di BPT. Sebutin aja bilangan prima itu berapa? Aku mau nanya. Hmm? 16 itu dari mana tiba-tiba ada 16? Enggak, Kak Bandar mau contohin aja cara nyari akar itu. Ya. Bilangan prima itu kan 2, lalu berapa? Ya, 4, 7, 11, dan seterusnya. Bilangan prima itu kan bilangan yang cuma bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Oke, 16 bisa dibagi 2 nggak? 16 bisa dibagi 2 nggak? Halo, Bisa. berapa? Kapan? Bagi 2 lagi? 4. Bagi 2 lagi? 2. Jadi 2-nya ada berapa? 4. 3, 4 ya. Jadi 16 itu punya faktor, karena ada 4, 2-nya Kak Bandar pisah jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. 2 tambah 2 kan 4 kan? Jadi 16-nya tinggal ganti aja. 2 pangkat 2 kali 2. Oke, kalau kuadrat ketemu akar, maka ini bisa keluar nih. Coret aja kan. Kalau kuadrat ketemu akar, ya coret aja. Jadi tinggal 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Benar nggak, Pak? Tanpa perlu menghafal, kita sebenarnya bisa. Mau akarnya berapapun, kalau kita pakai faktor begini, kita dengan mudah bisa temukan berapa sih faktornya. Akarnya berapa sih gitu. Baru pernah tahu apa sudah pernah tahu? Udah pernah kayak ini deh. Udah ya, sama Kak Bandar, jelasin atau sama yang lain. Pernah sebelum kalender Ibu. Waktu kapan nggak tahu. Oke, saya. Ini contoh aja. Sekarang kita pakai bilangan yang sesuai dengan soal. Tadi kan 30,25 kan soalnya. 30,25 dibagi 2 bisa nggak?
30,25 bagi 5 bisa nggak? Halo, bagi 2 bisa nggak 30,25? Nggak bisa. Enggak. Bagi 3? Kalau nggak bisa bagi 2, pindah ke bagi 3. Bagi 3 bisa. Enggak. Bagi 5 bisa nggak? Enggak. Bisa. Bisa, berapa bagi 5? 30,25 bagi 5 apa? Kak, ini angkanya harus bulat atau boleh koma? Koma kan kita koma. Awal bilangan dasarnya kan koma. Oke, berarti 6,05. 6 koma? 5. 6,5. Yakin 6,5. 0. Yakin nih? Ada 0-nya. Ada nolnya? 6,05 gitu. Iya. Oke. Ya, sip. Terus kalau ini 6,05 bagi 3 bagi 2 bisa nggak? Bagi 2 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa ya. Bagi 5 lagi berarti. Bagi 5 berapa? 1,21. 1,21. Bagi 5 bisa nggak 1,21? Nggak bisa. Enggak. Bagi 7 bisa nggak? Enggak. Enggak. Bagi 11? Bisa. Berapa? 0,11. 0,11. Oke. Nangkep ya? 0,11 bisa dibagi berapa? Nggak bisa ya? Oke ya. Jadi ini dibagi 11, 0,11. Oke. Nangkep nggak sampai di sini? Jadi 5-nya ada berapa? 1, 2, ada 2 kan? Berarti 5 pangkat 2. 11-nya ada berapa? 1. 1. 0,11 itu sama aja bilangan berapa sih? Pecahannya. Nol koma 11 itu pecahannya berapa? 11 per 100 kan? Iya nggak? Iya. Oke. Nangkep ya sampai sini ya. Nah, berarti ini 30,25 kapan harganya jadi gini. 5 pangkat 2 kali, sorry, dikali 11 atau misalnya nih, 11 dikali 11 per 100. Gak ada masalah dengan 11-nya kalau kapan tulis kuadrat kan. Karena ini sama aja pengertiannya 11 kali 11 bagi 100. Gak ada masalah kan dengan itu kan? Masalah nggak? Nggak ada. Berarti 11 pangkat 2 dibagi 100 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 2 kan?
100 itu 10 pangkat 2 kan? Jadi kalau kebenaran terus gini, 11 kali 11, jadi 11 kali 11 kan 11 pangkat 2. Jadi kan, dibagi 100 itu kan 10 pangkat 2. Benar ya? Ya, oke. Nah, kayak tadi pangkat 2 ketemu akar bisa dicoret kan? Ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Coret aja nih. Ya kan? Jadi tinggal gimana dalamnya? Akarnya kan udah hilang, pangkat 2-nya hilang. Jadi tinggal bilangan berapa? 5, 11, 10. 5 kali 11, ya kan? Bagi 10 sama dengan S. Berapa? 5 kali 11 bagi 10. 5 kali 11 berapa? 55. 55 bagi 10. 5,5. Satuannya apa? Tadi kita rubah jadi apa? Senti atau desimeter? Desimeter. Desimeter kan? Oke. Nah, sisinya berarti 5,5 desimeter. Ini tadi kan bukan 40 cm, tapi udah kita ganti jadi 4 desimeter. Kan? Ketemu. Pertanyaannya kan berapa panjang sisinya kan? Salah nggak kalau kalian jawabannya 55 cm? Nggak salah, karena 5,5 desimeter itu sama aja 55 cm. Sama kan? Nggak ada yang salah dengan ini. Dengan 55 atau 5,5. Serah kalian mau ngikutin pakai AI atau pakai cara cover lab itu sama aja. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nah, sekarang pertanyaan Kak Bandar kalau kalian nggak ada pertanyaan. Jadi sebenarnya volume kubus yang punya sisi 5,5 desimeter atau 55 cm itu berapa sih? Volumenya. Coba cari ya, volume sesungguhnya berapa? Kalau diisi air itu butuh berapa liter? Maksudnya Kak Bandar itu gitu. Vivi, gimana? Bingung dari volume. Dicatat dulu deh kalau ini. Siapa yang jawabannya sama selain siapa tadi? Eleora? Oke. Selain Eleora sama Daniel, apa yang jawabannya atau sampai di sini Pak? Sebenarnya aku bingung, tapi aku nggak tahu nanya apa. Bingungnya di mana? Sisi mana yang bingung? Ya itu tuh aku nggak tahu gimana. Kayak aku bingung, aku nggak paham. Tapi aku nggak tahu di mana aku nggak pahamnya. Coba dilihat dulu, kira-kira mau dijelasin yang mana? Ini karena aku nggak tahu ini apa namanya rumusnya. Nah, ini langsung soal kan. Aku nggak tahu rumusnya, jadi aku bingung. Jadi bingung ya? Hmm. Oke. Ada yang mau bertanya nggak selain tadi siapa Abigail?
Ini diem semua, bingung apa paham atau memang sama sekali ngeblank gitu. Pak Bandar nggak ngerti. Katanya nggak paham mereka. Nggak pahamnya di mana? Ngomong dong, Nggak tahu tuh Vivi, jawab Vi. ayo ngomong dong. Jangan perwakilan. Nggak pahamnya di mana? Pres paham nggak Pres? Aman. Cuman aku rada bingung sebenarnya 55 cm tuh apanya yang 55 cm? Tinggi airnya. Sisinya. Atau oh, Kan kita jadi nyari sisinya. Tinggi airnya kan udah ada. Jadi tinggi air itu kan sebagian dari sisi tingginya kan sebenarnya. Ya kan? Iya enggak? Ini kan Kak Bandar fullin sisinya yang Kak Bandar kasih tanda yang sebelah kiri ini. 50-50. Oke. Mungkin bingungnya karena jadi desimeter kali ya, kalian bingung. Lagi mencari. Cuman butuh rumusnya aja sih caranya. Kalau udah tahu sih aman harusnya. Iya, kalau ngomongin liter itu kan ngomongin volume. Jadi liter itu nggak mungkin luas. Ya, liter itu kan ngomongin bidang 3 dimensi toh, bukan 2 dimensi. Ya kan? 2 dimensi kan nggak bisa diisi apa-apa. Kalian bisa ngisi kertas gitu. Selain dengan tulisan bisa disiram air nggak diisi air kertas. Yang ada basah kertasnya kan. Atau kardus lah. Kalian isi air kan nggak mungkin karena dia bidang 2 dimensi kan. Susah. Tapi kalau diperes ada airnya. Hmm? Kalau diperes ada airnya. Iya, ada yang absorben sifatnya. Absorben itu bisa nyerap air. Gitu. Tapi kan maksudnya dia nggak bisa menyimpan secara utuh. Kalian tuangin 1 liter air di kertas, terus hasil serapannya bakal 1 liter juga kan enggak? Nangkep ya? Beda kalau kalian taruh air dalam gelas 1 liter atau dalam botol 1 liter, kalian tuangin lagi itu tetap 1 liter kan isi. Isi itu ngomongin volume. Isi itu bukan ngomongin luas. Volume itu ngomongin isi. Itu aja ini. Kalau udah ngomongin liter berarti ngomongin isi dong. Ngomongin volume berarti. So kalau ini kubus ukuran sisinya 5,5 atau 55 cm, diisi air fullnya berapa sih? Berapa liter? Ada yang mau coba? Kan sisinya udah dapat. Kita mau lihat kalau dia diisi full berapa liter sih? Oh, kubus yang ukuran segini. Ya, kita cek ya. Sekarang kan sisinya udah ketemu kan? Sekarang kita cek lagi. Kalau dia diisi air full, dia berapa liter? Kita nggak rubah ke sentimeter ya. Kak Bandar pakai yang desimeter aja, 5,5. Berarti volume kan sama dengan R pangkat 3. Sorry, bukan S ya. Ini sorry, Kak Bandar salah. Bukan sisi, rusuk. Kubus itu rusuk. Sorry ya. Bukan sisi. Kak, kalau aku cek di ChatGPT aku nanya, jadi kira-kira sekitar 166.375 liter. Volumenya ya, kalau full ya? Yap. Oke. Itu CM-nya kan. Bukan, itu DM. Kalau iya itu CM. Kalau Daniel pakai CM. Yang DM-nya belum. Iya, makanya lebih enak pakai yang DM-nya gitu ya. R kali R kuadrat R.
Ya. Nah, ini kan gantinya jadi gini. 5,5 pangkat 3 kan. Sama dengan 5,5 kali 5,5 kali 5,5. Berapa tuh? 5,5 kali 5,5 kali 5,5. Kali 5,5 kali 5,5. Berapa guys? Benar kak, hasilnya 166,375. 166,375. Ini udah DM ya. Jadi tinggal kita ganti aja pakai liter kan, DM sama liter kan sama. Tapi yang 5 cm juga hasilnya sama. Nggak sama. Kalau 5 cm hasilnya bukan koma, tapi ribu. Oh iya. Jadi kalau kubus ini di fullin, dia butuh air 166 liter, 375. Oke. Sip, silakan dicatat. Ada pertanyaan nggak adik-adik? Bingung ya? Tapi seru, menantang kan soalnya kan? Kayak itu sih kak, kalau dilihat susah, aslinya mah kayak cuma B gampang aja. gitu. Aslinya mah B aja ya. Karena yang bikin ribet tuh rumus-rumusnya satu-satu diselesain gitu. Iya, kayak ini ya, kayak puzzle gitu ya. Iya, kayak harus ada stepnya. Kalau misalnya nggak ada miss satu step hasilnya beda. Iya, Mathematical always do like that. iya, betul. Sama Jadi- ini loh, yang tadi yang 11-nya jadi 2. Itu kayak gak masuk ke otak. Nah, kayak kan gimana ya, kalau aku yang ngerjain gak bakal gitu maksudnya. Iya. Harus banyak latihan sih kalau kata-kata. Kalau kalian kan sebenarnya di rumah masing-masing kan ada wifi. Jadi kalau kalian senang ngulik, itu banyak pembahasan matematika yang bisa menambah pengetahuan kalian sih. Nah, Kak Badar cenderung orangnya nggak mau tergantung dengan orang lain. Maksudnya gitu, nggak mau tergantung dengan cara orang lain. Kak Badar berusaha temuin pola sendiri. Gitu. Termasuk nyari akar tuh, nggak semua orang ngajarin nyari akar tuh pakai faktor. Mungkin ya. Kak Bandar, ini bukan disclaimer. Mungkin yang ngajarin pakai faktor tuh baru Kak Bandar nyari akar. Mungkin ya, tapi Kak Bandar nggak tahu. Dibanding Kak Bandar ngafal kan suka salah ya. Jadi Kak Bandar mending cari cara sendiri. Buat dapetin akar tuh gimana. Oke, yuk. Kalau oke, udah dicatat ini guys. Iya, pede aja dulu. Masalah benar salah tuh belakangan kan belajar tuh. Ya, jadi jangan takut salah sih kalau kata Bapak. Oke. Yuk, kita sekarang belajar luas kubus ya. Tadi volume sudah, kita sekarang belajar luas permukaan. Yang namanya permukaan kan di luar. Ada nggak permukaan di dalam? Ada nggak permukaan di dalam? Permukaan selalu di luar. Ada nggak permukaan yang letaknya di dalam? Siapa nanya? Pernah nggak? Permukaan air laut. Memang kita ngeliat dari dalam air laut gitu, nggak kan dari luar kan? Iya benar. Iya kan? Kita kan selalu lihat dari luar kan. Permukaan namanya muka. Muka itu kan yang kelihatan, yang di luar. Permukaan kan kata dasarnya muka. Nah, benar bisa lihat muka fresh ya karena dari luarnya kelihatan.
Pak Pres. Nggak mungkin Kak Bandar lihat dalam matanya Pres seperti apa, dalam keningnya Pres seperti apa. Nggak mungkin. Yang nampak kan yang di luar, gitu ya. Itu namanya permukaan. Nah, jadi karena kubus ada 6 sisi atau 6 permukaan, kubus ada 6 ya, benar ya? Ya nggak? Pastiin dulu, kita sama-sama clear dulu. Kubus itu 6 permukaan kan? Iya, ada. 6 sisi kan? Oke. Jadi kalau 6 sisi berarti satu sisinya kan bentuknya persegi. Jadi luas sisi kubus itu, luas permukaan kubus itu kan dari 6 dikali luas persegi. Nah, luas persegi apa rumus? Segitu luasnya apa, guys? Sisi kali sisi kan? Karena persegi itu kan punya panjang sisi yang sama. Beda dengan persegi panjang. Dibilang segi panjang karena ada salah satu sisi yang panjangnya beda. Kalau persegi, ya panjang sisinya sama semua. Ya kan? Sampai sini nangkep nggak? Jadi luas permukaan kubus itu berasal dari 6 kali luas persegi. Luas persegi itu kan sisi kali sisi. Jadi 6 kali sisi itu kan sisi kuadrat. Inilah dasarnya kenapa ada ini yang di dalam kotak ini. Ya. Jadi harus tahu, paham kenapa luas persegi itu 6 sisi kuadrat, karena dari sisi-sisinya kan ada 6 persegi. Ya, kubus itu dibentuk dari 6 persegi. Ya, jangan ini ya, adik-adik jangan Kak Bandar sih nggak pernah batasi diri Kak Bandar sih. Aduh, aku nggak paham nih. Aduh, aku udah mulai bingung. Keputusan ya bukan ini ya, sedikit teori aja, bukan teori sih, tapi sebenarnya ini benar. Kita memandang diri kita seperti apa itu keputusan kita. Clear ya? Nangkap ya? Kak Bandar nggak pernah memandang diri Kak Bandar tuh orangnya tinggi, nggak. Karena ada yang lebih tinggi dari Kak Bandar. Ya. Kak Bandar nggak pernah memandang diri Kak Bandar tuh pintar, karena banyak yang lebih pintar. Itu keputusan Kak Bandar dong. Nah, kalau ketika kalian belajar dan kalian merasa, oh aku nggak sanggup nih, itu kan keputusan adik-adik semua. Ya, jangan buat sebuah batasan untuk dirimu, karena sebenarnya otak kita itu fleksibel, guys, bisa berkembang lebih besar gitu, lebih bagus. Kalau kalian belajar tentang sistem kerja otak, semakin banyak yang dia cerna, itu semakin sel-selnya makin nyambung gitu. Ya. Jadi mungkin selama ini selnya ada beberapa yang nggak connect, tapi selain kalian seiring berjalan waktu, kalian rajin belajar, itu sel-selnya bakal nyambung semua. Akan banyak hal-hal baru yang kalian bisa masukin ke dalam ingatan kalian kalau kalian banyak belajar hal baru. Jadi jangan bikin batasan, don't make the limit, tapi break the limit lah, gitu ya. Justru kadang kita yang membuat batasan buat diri kita sendiri. Saya emang nggak bisa, saya kan bukan anak orang kaya, nggak bisa gitu, nggak ada alasan. Banyak kok anak orang kaya yang juga sebenarnya nggak berhasil juga, hanya ngandelin harta orang tua. Banyak. Nggak sedikit juga anak orang yang nggak mampu bisa berhasil. Nah, ya. So jangan batasi dengan, oh ya aku nggak sanggup. Sekalipun sebenarnya kalian butuh effort lebih untuk belajar, terutama buat matematika ya. Dulu Kak Bandar nggak bisa ngafal, Kak Bandar lemah di hafalan, tapi kalau buat hitungan Kak Bandar bisa luar kepala dulu ya waktu sekolah. Tapi Kak Bandar belajar, itu batasan yang Kak Bandar buat sendiri, nggak bisa ngafal. Setelah Kak Bandar paham itu, Kak Bandar belajar, bisa tuh ngafalin satu buku isinya, beneran.
Satu buku disuruh ceritain lagi bisa. Apalagi dulu waktu kuliah kan wajib. Benar kuliahnya kimia harus hafal 115 unsur. Gimana caranya ngafalin 115 unsur dalam satu hari? Nggak bisa kan? Itu proses. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin sekali lihat langsung set, dapat gitu. Ada yang berulang-ulang. Proses setiap orang kan beda-beda, guys. Nggak bisa sama. Ya. Tapi nanti, oh Tuhan, apa ya? Kak Bandar kan gift saya atau pemberian atau karunia saya kan bukan di matematika. Iya benar. Gift tiap orang masing-masing beda Tuhan. Tapi jangan batasi bahwa gift kalian itu menjadi patokan untuk kalian nggak bisa berkembang. Enggak. Ya. Ini sih bukan ini ya, bukan karena Kak Bandar lihat beberapa kali adik-adik itu membatasi diri kalian sendiri gitu. Terutama soal pelajaran. Ajar aja guys. Masalah benar salah itu belakang. Gak usah malu dengan kesalahan yang kalian buat dalam belajar, itu nggak jadi ini, ya nggak jadi patokan. Banyak kok orang yang belajar dari kesalahan, gitu ya, trial and error istilah. Jangankan dalam sekolah, dalam kehidupan pun banyak orang trial and error. Kak Bandar tanya, Daniel berapa kali salah dalam rekaman? Oh banyak. Bahkan nggak dalam rekaman, dalam kehidupan juga sering. So, nggak berhenti berkarya kan? Kesalahan itu nggak bisa dibatasi untuk kita berkarya. That's a value guys. Kalau kalian dari sekarang umur segini kalian tanamin, aku nggak bisa, otakku lemah, kecil segala macam. Nggak ada yang salah dengan gift-nya Tuhan tuh nggak pernah salah kasih karunia dengan orang. Tuhan tuh lihat kapasitas kalian mampu nggak. Justru semakin kalian dikasih lebih sedikit, itu waktunya kalian bisa ngembangin lebih banyak. Ya. Ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Oke? Kalau yang 5 talenta dan 2 talenta dia mau kembangin, kenapa mesti yang satu iri dengan yang 2 talenta dan 5 talenta? Talenta Daniel bisa rekaman, bisa musik, PD gitu ya, bisa ciptain lagu, terus kita minder karena kita cuma bisa misalkan bahasa. Sementara Daniel bisa kembangin lagi talentanya, mungkin bisa jadi public speaking, ya kan? So masing-masing kan bertanggung jawab dengan pemberian yang Tuhan kasih. Nangkep ya? Oke? Kak Bandar rasa semua agama mengajarkan yang sama tuh nggak pernah. Maksudnya bukan rendah diri ya. Rendah hati perlu, tapi bukan rendah diri. Paham ya? So semangat guys. Kak Bandar tuh, Paham, Pak. iya, semakin kalian membatasi diri, kalian nggak akan bisa berkembang. Mengasihi diri boleh, tapi mengasihani diri itu jangan. Mengasihi diri boleh, tapi mengasihani diri itu jangan. Oh, kasihan diriku kayak gini, itu salah. Kalian harus sayang sama diri kalian, oke. Tapi kalau kalian kasihan sama diri kalian, kalian salah. Gak boleh mengasihani diri ya. Oke, mantap ya. Ini jarang-jarang konsultasi psikologi kayak gini mahal. Nggak bercanda. Ya, jadi dibanding kalian ke psikologi, Kak Bandar kasih tips sedikit lah, biar kalian bisa survive guys dalam belajar. Ya, oke guys. Iya. Karena kalau kalian terus batasi, kalian nggak akan bisa berkembang. Intinya itu. Setiap keputusan dan perkataan yang kalian ambil kan itu inisiatif dari keputusan kalian masing-masing. Oke? Yuk. Semangat ya. Karena materinya masih banyak sebenarnya. Enggak, bercanda. Kak, kita PAJ Mei ya, Kak? Enggak, PAJ itu buat ini, buat yang kelas 9. Jadi, tapi bukannya ada PAJ ya, paket B juga? iya, PAJ paket B itu buat yang kelas 9, PAJ paket C buat kelas 12.
PAJ paket A buat kelas 6. Oh, Kayak dulu Daniel mau kelas 6 itu loh mau naik. Gitu, Iya, iya. PAJ kan. tapi berarti tapi tetap ada ulangan kan ntar Mei. Juni mungkin, nggak ke Mei. Walau masih lama. Iya masih lama. Iya. Ya, karena masih banyak jadi jangan batasi diri kalian sendiri ya. Ya, kita absen ya. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu hari Senin ya. Bye-bye. Thank you. Ya, Terima kasih, Kak. ya, thank you. Yo.